Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hikmatullah. Saya asal dari Banten. Saya program studi D3 Radiologi. Saya di sini akan menjelaskan tentang keadaan sosial di daerah kami atau di tempat tinggal kami untuk persyaratan sebagai tugas AIK. Ya, yang pertama saya ucapkan mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala segala perbuatan yang telah saya lakukan, dan saya salawat salam saya panjatkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Nah, sebelum lanjut ke pembahasan terkait keadaan sosial di daerah saya akan sedikit menjelaskan profil tempat tinggal saya. Nah, profil tempat tinggal saya itu Kampung Jaha, Kecamatan Anyar, Desa Sindang Mandi, Kabupaten Serang, Provinsi Banten. Nah, kampung saya itu terletak di bawah lereng gunung atau di kaki gunung, dan mayoritas pekerjaannya itu atau pekerjaan para rakyatnya itu yaitu sebagai petani, adapun sebagai pekerja pabrik dan lain-lain, tapi hanya beberapa. Nah, alhamdulillahnya di kampung saya itu masih menjaga adat yang telah ditetapkan dari zaman dulu oleh para ulama-ulama kampung ataupun kiai-kiai kampung. Nah, di sini masih banyak anak-anak muda ataupun ibu-ibu atau bapak-bapak, pemuda-pemudi yang masih bergembira, masih semangat untuk mencari ilmu, mencari sebuah kajian-kajian yang tidak didapatkan di dalam bangku kuliah atau bangku sekolah, yaitu di pondok pesantren. Alhamdulillah sih masih banyak pondok pesantren, dan setiap malam setiap ba'da maghrib itu masih banyak anak-anak atau pemuda-pemuda yang berlarian untuk mengaji kepada gurunya. Nah, selain itu juga masih banyak pengajian-pengajian yang diadakan oleh para pemuda ataupun tokoh agama di setiap harinya. Contoh hari Selasa itu pengajian ibu-ibu. Nah, yang mana anggotanya ataupun yang mana pesertanya, yang mana audiensinya itu lumayan, alhamdulillah banyak. Untuk seperti pengajian rutin itu alhamdulillah banyak. Nah, untuk pemuda-pemudanya ataupun bapak-bapak ataupun anak-anaknya disediakan pengajian di setiap malam Kamis, malam Rabu, dan malam Jumat. Nah, itu banyak audiens juga yang datang karena ajakan dari kawan-kawannya, ajakan dari orang tuanya, ajakan dari pemuda-pemudanya. Dalam sosialisasinya itu baik melewati WA grup kampung ataupun melalui omongan-omongan dari satu ke yang lain, nah dan lain-lain. Nah, di kampung saya juga yang menariknya ada satu tokoh agama ataupun pemuka agama di kampung kami terkait pelaksanaan pengajian atau pelaksanaan kajian. Beliau mengadakan zikir bulanan, yang mana tujuannya zikir bulanan itu untuk kita memohon ampun kepada Yang Maha Kuasa atas kesalahan-kesalahan kita di bulan-bulan kemarin. Itu rutin diadakan satu bulan sekali, tepatnya di Sabtu akhir bulan. Itu rutin. Audiensinya lumayan, sangat banyak, dikatakan cukup, malah ini lebih cukup karena audiensnya dari beberapa kampung tetangga, beberapa desa tetangga, beberapa kecamatan tetangga pun datang, bahkan dari luar kota pun datang. Karena mungkin relasi dari tokoh agama itu sangat luas, jadi banyak yang orang-orang yang ingin mengikuti kajian-kajian tersebut. Nah, tidak melewati pandemi, tidak melewati isu-isu pandemi di negeri kita, di kampung kita. Negeri kita pun sangat kesulitan untuk menerapkan protokol-protokol kesehatan kepada masyarakatnya. Nah,
Oleh karena itu, saya di sini tertarik untuk membahas tentang keadaan sosial di kampung kami, tentang penerapan protokol terhadap masyarakat, terhadap diri kita sendiri, terhadap orang lain. Nah, dari situ kami bisa menarik kesimpulan banyak masyarakat yang belum mematuhi protokol-protokol kesehatan seperti menggunakan masker, seperti menjaga jarak dan lain-lain. Nah, saya sedikit akan memberikan contoh dalam bentuk video atau foto tentang kondisi di masa pandemi di daerah kita ataupun di tempat tinggal kita dalam bentuk video atau foto. Nah, ini bentuk contoh berkerumun lebih dari 2 orang atau lebih dari 3 orang dengan jarak yang sangat dekat, dengan jarak yang sangat relatif dekat, dan tidak ada sekat antara orang satu dengan orang dua dan orang tiga. Itu disebut sudah melanggar sebuah protokol kesehatan. Nah, contoh yang kedua, tidak menggunakan masker di area-area yang dirasa itu berkerumun dengan orang-orang banyak. Contohnya di acara-acara pengajian pun bisa dikatakan mereka berkerumun karena mungkin tidak ada sekat dengan orang satu dengan orang dua, dan lebih dari 2 orang ataupun 3 orang. Solusi dari kami, pemerintah daerah, pemerintah kecamatan, pemerintah daerah setempat harusnya bisa mensosialisasikan itu dengan baik, bisa meng-up atau meng-follow up masalah di desa itu dengan baik. Contohnya pembagian masker, pensosialisasian masker di kampung-kampung, menghindari kerumunan dan lain-lain. Masih banyak di daerah kami terkait kurangnya kesadaran dalam menggunakan protokol kesehatan. Salah satunya APD yang saya kutip dari seminar yang saya pernah ikuti. Saya kutip 2 APD yang melekat di dalam tubuh kita itu. Yang pertama masker, yang kedua selalu jaga jarak. Itu saja, selalu jaga jarak, masker dan jaga jarak. Untuk masalah menggunakan APD hazmat, kacamata Google, sepatu boot itu khusus untuk para tenaga medis, dan sarung tangan pun itu untuk para tenaga medis. Kita sebagai tokoh utama dalam penyebaran COVID harusnya bisa mengendalikannya dengan baik, walaupun dengan menggunakan masker dan menjaga jarak saja. Nah, yang kedua, setelah sosialisasi itu kita harus bisa mengimbangkan yang mana pasien COVID, yang mana masyarakat biasa, karena masih banyak ketimpangan yang rasanya tidak manusiawi gitu terhadap pasien yang pernah terpapar virus COVID dengan pasien yang belum terpapar virus COVID. Adanya jarak, adanya sekat terhadap mereka yang terkena virus tersebut, walaupun mereka sudah dinyatakan atau sudah didiagnosa sebagai pasien yang sudah negatif dari virus COVID-19. Nah, solusinya lagi tuh untuk para petugas kecamatan atau petugas kepolisian setempat itu membubarkan area-area yang terlihat ada kerumunan lebih dari 3 orang, lebih dari
3 orang itu harus atau wajib dibubarkan. 2 orang masih bisa kita toleransi karena adanya jarak antara si orang pertama dan orang kedua itu masih bisa dilakukan jarak. Kalau sudah bertiga, berempat, dan berlima itu sudah berkerumun, bisa disebut sudah berkerumun. Nah, harusnya ada sosialisasi dari kapolsek setempat ataupun dinas setempat yang untuk mengaturnya. Mungkin saya cukupkan pemaparan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi fisabilillah, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.